Jadi pas kejadian itu kaki gue tuh udah kepotong di tempat lah. Sebenarnya Ah. belum udah kepotong di tempat Di lokasi. di lokasi. Open your eyes. Open your Oke, nama gue Amran. Sekarang gue fokusnya bikin konten dan juga gue lagi persiapan untuk lomba tanding atlet sebagai binalaga dan juga powerlifter. Itu tenang gue. Jadi gue berangkat dari Cilegon, gue stay di sana. It takes like 2 hours to get here. Jadi niatnya gue tuh pengen bikin tato di tangan kanan. Di sebelah kiri kan udah ada panther nih. Nah kanan ini pengen gue kasih harimau gitu ya. Karena kebetulan show gue juga harimau di tempat yang sama kayak panther ini. Halo guys, gue lagi di Shinigami Tatsu. Ini kayaknya Bang Hendrik, ya Bang Hendrik ownernya ya? Penonton Blitz kayaknya ya, gue yakin. Makanya namanya Shinigami. Gue dari Cilegon. Lo tau Cilegon gak, Pak? Cilegon. Jadi kayak itu the most west city, paling barat di in this island gitu ya. Kalau lo tahu Merak, Anyer, itu Cilegon. Gitu, gue dari sana. Tapi gue it's okay kesini karena gue udah sering bolak-balik Cilegon Jakarta. Biarpun biasanya gue ke selatan sih. Ini pertama kali gue ke Peak. Nggak pertama kali sih, udah beberapa kali ke Peak. Tapi biasanya gue ke Peak itu dari Bekasi atau dari mana gitu. Tapi ini straight from Cilegon to the Peak. To Peak. Naik mobil sendiri? Enggak, gue naik bis Damri. Karena sekarang bensin mahal, Pak. Iya, gila. Pertamax. Gila gua salfok sama ininya. Nih. Anjing. Ini. Tuh, lu lihat dulu dari sisi tuh. Anjing. Ini urat, Pak, otot. Tapi kalau ini bukan urat, ini keloid. Karena luka dari kecelakaan, gue kopek-kopek gitu. Oh. Gila lo uratnya bisa sampai begitu ya. Karena kan gue emang Kayaknya gym. badan lu sama kepala lu nggak matching. Badannya kegedean. Iya, emang banyak ngomong gitu. Lu bukan yang pertama, Pak, santai. Kegedean lu badan lu. Iya, bukan yang pertama. Gua- Karena gue emang atlet juga kan. Oh, Atlet Banten gue. masih aktif. Masih buat cabang olahraga angkat berat powerlifting, Tapi buat Paralimpik. oh, Buat Paralimpik. Nanti kalau PON insya Allah gue turun gitu. emang ada duitnya? Gak ada. Ya ngapain lah ada. Itu namanya exposure. Pembuktian aja, aktualisasi diri gitu kan. Kayak wah gue ini nggak ada uangnya, tapi gue tetap bisa berprestasi di situ. Tapi dengan mindset begini sih lebih enak ya. Nggak ada Dar- pressure. daripada kita udah mikir kalau menang nih dapat duit nih, ternyata Enggak, ya, nah kan jadi kecewa, jadi males segala macam. ini Ya, baru bikin juga ini. baru bikin, baru kayak 4 hari lalu gitu main. American style semua ya. Amerika, lu juga Amerika kan kayak ini? Kayak... Gua enggak, gua apa aja. Oh gitu. Gua nggak munafik lah. Gua nggak idealis juga. Pragmatis, oportunis. Ya, ini tergantung si kliennya. Kliennya mau apa? Tapi kok nggak ada yang warna ya? Gak ada. Ada satu di paha sama di sini. Tapi kayak maksudnya warna tuh lama ngerjainnya biar kayak layering gitu. Siapa bilang? Enggak. Sama. Ini berapa lama? Kayaknya 2 jam lah. Ini 2 jam. Lu berapa? Ah, aku mau nantangin lu dah. Ya bener. Segini 2 jam. Iya. Ini nggak waras nih, men. Nggak waras, takut gue takut. Tolong jangan kita gue. Segini. 2 jam itu kelamaan. Hmm. Kalau untuk ini. Hitam putih. Iya. Nanti lah gue kasih dulu lihat apa itu. Tapi gue pernah tato di salah satu studio namanya Saint Luke. Dia artisnya dari Jogja. Aku lupa namanya siapa. Yang ini nih, yang Free Palestine. Ini juga cowok ini. Kayaknya sejam doang kayaknya. Harusnya. Ini gila sih, kayak biasa gue yang bikin ini lain tuh kayak lama gitu kan. Oh ini cepet banget anjir. Kita tergantung ini ya, jam terbang mungkin ya. Ya mungkin juga moodnya si tato artis itu gitu.
Oh ngaruh ya? Ngaruh ya? Kalau dari awal dia lu nyebelin, anjing gua lepet. Tadi gua siksa. Tapi ini temen-temennya artis gue juga ngomong gitu, lu disiksa tuh, aja didalemin. Bener sih anjir. Tapi kalau dalam kan kita pegang nanti ketahuan. Kalau misalnya kedalaman apa. Kedalaman. Kalau kita ini juga bakal lurus juga. Iya, anjing tanya bisa jadi tukang pukul loh dia. Uratnya semua keluar. Udah gue main doang, badan gede doang gak bisa mukul bang. Karena kan gue latihan tuh cuma biar estetik aja gitu kan. Kalau misalkan udah nggak berapa lama nggak latihan Oh, kan pasti. kendor ya, Pasti. jadi lembek gitu ya. Soalnya kan tubuh itu kan adaptasi kan. Ah, Semakin gede otot itu kan semakin banyak energi yang dibutuhkan. ah. Jadi kan tubuh itu kan cenderung menyimpan energi kan. Jadi kalau misalkan nggak dipakai ya ngapain butuh energi gede-gede, dikecilin aja lah. Jadi kecil. Kayaknya brand produk banyak masuk nih susu nih. Puji Tuhan. Tapi ada sering ini ya susu ya masih. Enggak sih, gue lebih suka makan makanan asli, makanan real itu loh dibanding suplemen. Karena lebih bagus kan, lebih banyak gizinya ya. Cuma kadang-kadang kalau misalkan belum terpenuhi, gue penuhin pakai suplemen. Tapi banyak itu juga ya. Kadang apa over bisa banyak jerawatan gitu. Kamu Iya, pernah nggak? benar. Masih. Tapi kalau aku, ya itu biasanya ke orang-orang yang sensitif. Oh. Iya, ada yang gitu. Kalau aku enggak sih. Gue mah aman lah. Gue mah apa aja dimakan, Pak. Woi. Sedap. Ini kayaknya lu ya nih, baku hantam nih, Bang. Ya. Bener, lu? Apa, MMA? Tinju? Kemarin kickboxing. Kickboxing? Iya. Bukan nih ada ini? Sarung Ya kickboxing kan pakai itu juga. Oh, Boxing yang pakai kaki juga. Iya, ya. Mau coba? bener, emang kalau kickboxing kita boleh nonton juga? Boleh. Tonjok sama kaki. Hmm. Tapi lu jangan. Rugi. Kenapa? Lu nggak bisa tendang. Langsung rekaman gak nih? Aku nih gue udah remehin, bisa gue Pak. Bisa. Nanti gue praktekin ya. Gue dibilang, ini gue dibilang sama tato artis gue, Bang Hendrik gak bisa nendang. Jatuh dong. Gue buktiin gue akan ngelakuin tendangan di situ nanti. Nanti syuting gue ya Bang ya. Kan bisa. Bisa gue. Gue tuh lompat tali bisa Pak. Lompat tali. Lompat tali bisa. Berdiri lama sendiri seimbang bisa. Lo tau gerakan squat gak? Squat? Aha. Bisa. Deadlift bisa gue. Cuman yang selalu gue hindarin karena sakit pinggang gue. Oh. Nah biasa kalau sakit pinggang itu udah ngaruhnya ke itu tuh. Apa tuh itu tuh? Gak jelas. Apa tuh itu tuh? Kalau pinggang udah kena nih cowok nih, pasti itunya udah kena tuh. Beneran. Kan kita udah punya anak, udah umur sekian, tahu itu semua. Umur berapa ini? Gue 98. 98 akhir. November. Oh, berarti ini ya, pas orang lagi kabur-kabur gitu ya? Iya, pas lagi konflik kan. Nggak, bokap gue Jawa Pak. Oh Jawa? Jawa gue. Kok bisa di Cilegon? Bokap gue ini kerja di, lo tau nggak, pabrik Chandra Asri nggak? Pabrik ini apa namanya, perusahaan biji plastik. Ah, Punyanya ini nih, apa namanya, orang paling kaya di Indo, siapa namanya? Prajogo Pangestu. Itu salah satu perusahaan Prajogo. oh, Kerja di situ bokap gue. sabar ya. Sabar, aman. Maksudnya lupa kok. Aman. Excited gua denger dia bisa tendang gitu. Kayaknya. Kita buktiin, tapi lo pas kosakin dulu biar nggak kepleset. Bisa. Mesti gerakannya mesti cepat dong. Iya, lebih cepat. Udah gue lama nggak praktekin. Tapi cepatnya pasti nggak kuat kan. Nah, Maksudnya tendang itu bisa tendang, tapi tendangannya itu berbobot nggak? gue nggak tahu. Terakhir tuh gue pakai apa namanya? Ya buat tujuh samsak ya. Sap-sap. Dari suara sih biasa-biasa aja ya. Oh. Santai. Nanti kita coba deh. Kita hari ini mau bikin apa? Jadi kan gue udah pakai painter nih di sini. Oke. Nah, temennya painter biasanya kan harimau. Yes. Dan kebetulan show gue tuh show harimau 8 kan. Gitu.
Jadi biar matching. Paling ini kalau misalkan tangan kanan gue kalau dari depan tuh masih kayak kosong gitu loh. Ya, gede otot dong. Otak atau ada. Sebagai orang nggak bener, nggak bener nih. Nggak bener baru ketemu juga nih. Nah itulah gua kan Iya. begitu orang Suka gue lah ya. orang begitu. Gua nggak suka ngomong lu di belakang. Gue suka gaya lo pak. Lu mau Gue terima. Gue suka gaya lo. Asli. Jadilah diri kita sendiri pak. Iyalah. Di sini pun lu jauh-jauh ke sini kan untuk dapat jasa gua. Artinya kan lu butuh gua nggak butuh lu. Ya dong. Ya lah. Yang menurut gue betul sih. Iya. Kalau nggak butuh, nggak mungkin lu jauh-jauh dari mana? Cilegon di sini. Makannya mau sama persis begitu atau Kayak agak Jepang kayaknya lucu deh. dia turun? Iya turun, kepalanya di bawah kayak. Ini gua lihat kan ada bunga nih. Gak usah lah. Logonya mau ganti ganja. Bisa. Gas. Matanya ada yang kamu suka nggak? Ada sih tadi yang di atas sih bang. Coba banyak. Mana bang? Mau dikit. Semoga 30 menit kelar. Tapi jujur gue takut sih bang. Biar perjalanan lu ini rugi banget gitu. Cuma 30 menit kelar ya. Iya. Jujur gue pertama kali mau tatoan deg-degan gue. Kenapa? 30 menit anjir kayak ini gue mau disiksa dalam bentuk apa 30 menit kayak ini kaki gue udah satu ya. Terus gue mesti harus menerima penyiksaan gitu ya yang gue nggak tahu bentuknya gimana dari seorang Bang Hendrik kayak. Gimana kalau misalkan gue jadi catat kuadrat? Gara-gara seorang Bang Hendrik. Iya. Bener ini. Lu nya sendiri pun nggak tahu diri udah ini pakai tato lagi. Yang suara saja kenapa sih? Ini ya? Iya, gas. Udah tatoan, nggak punya prestasi, nggak punya kaki juga. Prestasi ada. Ada ya? Ada prestasi. Ceritain dong prestasi lu bang. Bisa sampai S2 ke mana? US. Amerika ya US. Oke. Jadi sebenarnya gue nggak menganggap ini sebagai prestasi ya. jujur, karena ini pendidikan adalah pendidikan, prestasi adalah prestasi gitu. Gue itu jadi sebenarnya nggak terlalu spesial amat bisa kuliah ke US. Kenapa? Karena gini, privilege pada akhirnya ya. Jadi yang pertama S1 gue tuh di UI Teknik Industri. Jadi teman-teman gue tuh udah banyak banget yang kuliah keluar, udah banyak yang ke UK, ke Eropa, ke US, ke Aussie gitu ya. Jadi kayak aksesnya gampang banget. Kayak gue bikin essay juga tinggal nyontek mereka gitu ya, tinggal ngikutin template itu jujur aja gitu kan. Minta mereka review gitu kan. Tetap semuanya tentang ini sih ceritanya tentang diri gue gitu kan. Cuman ada yang review lah. Terus juga dosen-dosennya juga gampang gitu ngasih rekomendasinya gitu. Jadi intinya gue ada di lingkungan yang secara akses itu menguntungkan gue gitu. Dan yang kedua, gue itu jalur disabilitas, which is secara passing grade itu lebih rendah dibanding ya yang jalur reguler lah. Dan I mean penyandang disabilitas itu di Indonesia mayoritas itu adalah orang-orang yang kurang mampu dan juga mereka nggak punya akses ke pendidikan gitu ya. Nah di situ gue tuh jadi kayak seseorang yang sangat berprivilege di komunitas disabilitas itu sendiri. Jadi kayak gue punya sebuah keunggulan yang jauh banget gitu loh. Nah itulah yang bikin gue kayak bisa kuliah ke US gitu. Jadi kayak sebenarnya nothing special gitu ya, karena semuanya itu privilege lah. Terus prestasi lainnya apa ya, kayak atlet. Gue tuh jadi dulu anyway, dan FYI gue tuh mantan timnas basket kursi roda Indonesia. Jadi waktu itu gue persiapan buat Asian Games ya 2018 kalau nggak salah, yang di Filipina deh, yang kalau nggak salah paling jelek deh waktu itu karena venue-nya segala macam nggak teratur segala macam gitulah. Tapi gue nggak ngelanjutin, gue ngundurin diri karena gue harus balik kuliah. Waktu itu gue kuliah di UI gitu ya. Tapi gue beberapa kali tanding internasional, gue kayak tanding di Malaysia, gue tanding di Bali sama tim-tim Eropa gitu. Terus waktu itu gue juga pernah tanding juga di Bogor gitu, yang ya itu internasional juga gitu skalanya. Bukan internasional deh, ASEAN gitu ya.
Terus gue juga apa ya? Mungkin pencapaian lainnya tuh kayak gue atlet juga, atlet Banten. Tadi powerlifting cabang olahraganya, khusus yang Paralimpik gitu ya. Gue terakhir itu tanding di Papua di PON, tapi belum dapat medali, hampir dapat medali itu. Tapi ya nggak masalah lah, itu pertama kali gue tanding di PON juga gitu. Dan yang selanjutnya doain gue akan tanding juga di MTB buat PON yang berikutnya gitu. Siapa lagi ya? Ya gue beberapa kali juga jadi narsum gitu, di apa namanya, di acara-acara yang cukup prestigious, kayak contohnya di TEDx dan di, ya kalau misalkan kayak di company sekolah tuh beberapa kali udah sering sih jadi narsum. Terus juga yang selanjutnya gue akan jadi narsum di Idea Fest, jadi tolong datang dan tonton gue di situ. Apalagi ya pencapaian gue, mungkin itu ya. Yang lainnya mungkin terjadi saat gue sekolah dan ya udah lama banget lah, udah nggak relevan juga gitu. Oh ya, dan satu lagi, menurut gue pencapaian tertinggi gue adalah berhasil membuat orang jadi gak minder. Jadi semenjak gue konten, banyak banget yang nge-DM gue kayak baik yang penyandang disabilitas maupun non disabilitas ya. Mereka tuh berterima kasih ke gue karena mereka tuh jadi lebih ngerasa nggak insecure buat ketemu orang. Karena mereka tuh awalnya pada minder. Terutama teman-teman yang disabilitas, mereka tuh tadinya insecure sama keadaan fisik mereka yang nggak sempurna gitu kan. Mereka malas keluar, nggak cuma di gym, nggak cuma ke gym ya, tapi kayak mereka malas kerja, mereka takut, malu buat ke tempat publik gitu ya. Dan mereka akhirnya sekarang berani show up karena mereka tuh ngelihat ada sosok gue gitu, kayak wah, Amran ternyata menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tuh harusnya bisa juga loh show up, bisa juga loh ketemu orang, nggak minder gitu. Dan ya kita yang kondisinya sama juga harusnya bisa juga kayak gitu. Dan itu menurut gue adalah pencapaian terbesar gue sih, ngebuat orang-orang jadi tergerak, jadi bisa ngelakuin hal-hal yang positif yang tadinya mereka pikir mereka nggak bisa lakukan, ternyata sebenarnya bisa gitu, hanya dengan lebih percaya diri. Itu sih menurut gue itu adalah hal yang impactful ke masyarakat dan memberikan dampak positif. Kayak mungkin itu ya cerita hidup gue yang singkat ini gitu. Itu udah bener, gua setuju banget. Orang yang nggak punya kaki aja berani tato kaki orang badan. Bener. Jadi gini. Kalian cupu semua. Dengar gue ya, misalkan nih ada Petrus terulang lagi ya, kita kan nggak tahu ya kondisi negara kita saat ini kan lagi gimana kan. Lo yang kakinya 2, misalkan tatoan itu, lo bisa lari. Iya kan? Dikejar polisi, wah nih, preman nih, Petrus bisa lari. Gue, yang bisa gue lakukan hanyalah menangkis peluru dengan tongkat gue. Kaget. Kaget. Ya lah, tatoan. Show your identity, be authentic, be yourself, you know. Don't pretend to satisfy each other. Don't satisfy, the society. Berarti itu makna tato buat lu ya? Yes. Karena ini adalah diri gue gitu. Dan gue menemukan diri gue dengan tato ini gitu. Iya. Lo gitu juga nggak? Apa sih? Maknanya apa? Jujur, Ah. nggak semua tato yang gue bikin ada makna atau penjelasan filosofis yang dalam ya. Karena Terus kenapa lu bikin? suka. Dan menurut gue it's okay gitu. Lu suka rasa disakitinya atau suka gambar itu? Suka gambarnya, dan suka gambar itu ada di badan gue. Kayak gue, karena suka gue jadi bahagia kan. Karena pada akhirnya kan hidup itu udah tentang bahagia. Ada yang bahagianya itu simple karena tadi ditato, which is gue gitu. Ada yang bahagianya juga karena dia bisa bermanfaat buat orang lain. Gue juga kayak gitu. Kita kan tadi berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan kita sebanyak mungkin kan. Tapi ada juga beberapa tato gue yang filosofis. Kayak contohnya nih, ini yang paling pinggir jurang penjelasan nih. Di sini ada tato naga yang kepalanya itu ditusuk sama pisau. Ini tuh artinya adalah kita sebagai people gitu ya, sebagai rakyat, kita tuh bisa melawan oligarki. Kenapa gitu? Apa hubungannya? Lo lihat di Indonesia
para cukong-cukong itu sebutannya apa? 9, ya kan? 9. Sekarang ganti peci. Nah, janganlah kalau kayak gitu. Tolong ya, Anda ya, tolong ya. Ya emang begitu sekarang kenyataannya. Ya, pokoknya intinya gitu lah. Nah, kita kan menganggap 9 entitas itu adalah ya golongan orang yang sangat-sangat powerful, yang kita tuh nggak bisa mengalahkan mereka, kita nggak bisa overcome mereka gitu ya. Tapi ternyata anggapan itu salah gitu. Karena yang namanya power itu tuh nggak cuman datang dari uang yang banyak gitu ya, tapi juga dari followers, dari massa, dari tadi jumlah masyarakat yang banyak gitu. Jadi sebenarnya kita tuh bisa aja melawan oligarki selama kita itu bersatu, berkumpul dan berserikat. Tuh, itu kata gue yang filosofis. Terus kapal ini nunjukin kesukaan gue terhadap apa ya, suatu hal yang dinamis. Kayak ya salah satu contohnya adalah gue suka jalan-jalan, gue suka traveling, gue suka mempelajari budaya baru, perspektif baru, ketemu orang-orang baru gitu. Karena sebenarnya manusia tuh adalah makhluk yang diverse, makhluk yang beragam gitu loh, yang membuat kita menjadi golongan makhluk yang sangat menarik adalah tadi karena keberagaman kita gitu. Kalau misalkan kita semua sama gitu ya, itu udah nggak menarik lagi, kita jadi robot gitu, ya kan? Tadi gue suka mempelajari hal-hal baru, gue sangat open terhadap hal-hal baru, gue siap mengubah hal-hal yang mungkin udah gue yakinin berpuluh-puluh tahun, just for the sake of like new knowledge. Gue sangat open minded gitu ya. Gue suka tadi traveling salah satunya, dan itu digambarkan oleh kapal gitu ya. Nah, dan yang salah satu yang sangat filosofis terakhir adalah ini gambar perempuan, ada tulisannya Free Palestine. Ini menunjukkan stance gue terhadap sebenarnya bukan cuma masalah di Palestina ya, tapi di seluruh dunia, bahwa gue selalu berdiri di sisi kelompok yang termarginalkan, kelompok yang tertindas. Dan salah satu kelompok yang tertindas di dunia adalah ya orang-orang Palestina gitu, terutama perempuan. Kenapa? Karena tadi yang laki-laki aja kena bantai, yang perempuan udah kena bantai, mereka diperkosa, anak-anak mereka diambil dari mereka. Mereka tuh mengalami penindasan yang sifatnya tuh berkali-kali lipat lebih banyak dibanding yang dialami oleh cowok-cowok di Palestina gitu. Ya, itu nunjukin stance gue terhadap kaum yang tertindas lah. Berarti jadi sebenarnya bukan cuma untuk rakyat Palestina, tapi juga untuk semua kaum tertindas di dunia ini. Gitu penjelasannya. Langsung lu doang. Ada di mana ini tahu enggak? Anjing. Nah kan, keren kan? Ya, tapi kebagusan Pak, jangan nih, gue mau suka hitam putih aja. Hah? Hitam putih aja kebagusan tuh Pak. Nggak apa-apa kalau mau. Daunnya boleh warna begini, Hah? nanti macannya di luarnya begini. Oke. Tetap looks hitam putih. Halo teman-teman, kalian yang ini kiri apa kanan ya? Kiri, kaki gue kiri yang diamputasi. Kalian kalau yang punya kanan mau patungan beli sepatu, kasih tahu dia. Karena dia kalau beli sepatu Ukurannya 45 ya, anyway. sebelahnya itu nggak kepake. Ukurannya 45. Jadi tolong disamakan ya. Barangkali kan bisa lebih murah gitu. Ini gue boleh makan sambil Boleh. Anjing, padahal dia baru makan tadi itu. Bodinya gede. Bensinnya perlu banyak. Kan? Kaget. Kaget. Ini gue bol. Modelan begini mau tendang. Gak sekenteng lo sih. Gue di sini kan. Duduk aja nih. Boleh. Gua lagi nunggu dia ini nih. Dia jatuh, kapan dia jatuh? Jujur, sering banget gue jatuh. Iya. Sering banget. Mungkin orang lain lihat kamu jatuh akan Kasian. kasihan.
Tapi gua senang kok. Padahal sebenarnya gue nggak butuh ditolong. Nah itu, Iya. gua paham itu. Semakin ditolong kamu semakin merasa lebih apa? Iya, anjing gua lemah banget gitu ya. Iya, karena kan kayak gue bisa bangun sendiri gitu. Kayak jatuh Iya. tuh adalah bagian dari kehidupan aja. Sorry nih ya, Ya. orang-orang yang kekurangan gitu semakin kita kasihan atau apa, mereka terpuruk gitu kan. Benar. Bukan berarti sebenarnya kami nggak butuh bantuan, bukan berarti gitu ya. Kami tetap butuh bantuan, tentu aja. Kami nggak, gue nggak bohong. Tapi di saat kami butuh bantuan tuh kami cenderung akan ngomong, tolong dong bantu gini. Iya, tolong bantu gini." jangan memperlakukan beda dengan Iya. kita kan. Good job. Bener. Karena pada akhirnya kita manusia juga ya, sama-sama rusak juga. Rusak kan bahasanya. Tadi Bang Hendrik nih orangnya nih mempertanyakan gue, katanya, oh ini otot doang gede sama tato kuat nggak, potongan sakit nggak? Dia nggak tahu pain tolerance gue tuh sebesar apa gitu ya. Jadi gue mau cerita nih, pas lagi kecelakaan tahun 2018, ini sebenarnya konten gue nih, gue mau ide bikin konten ini kan bakal rame banget, tapi gue spill ya. Jadi pas kejadian itu, kaki gue tuh udah kepotong di tempat, Pak. Sebenarnya belum, udah kepotong di tempat, Di lokasi. di lokasi. Jadi itu udah nggak, ya udah nggak bisa diselamatin lah. Pembuluh darah arterinya tuh udah kepotong. Ada yang nempel sedikit daging-dagingnya gitu ya. Tapi kayak bisa jadi 90% tuh udah kepotong, jadi udah gondol-gandul. Dan darahnya tuh udah menggenang, Pak. Darah menggenang. Kalau lo mau tahu, HB gue tuh levelnya tuh udah di 2, sekian lah. Yang artinya bentar lagi gue tuh mati. Asli, HB-nya serendah itu, yang kalau misalkan lebih rendah lagi dikit aja, itu gue mati. Gitu. Tapi gue nggak pingsan, Pak. Gue nggak pingsan. Jadi kalau misalkan gue disuruh apa nih punya opsi buat pingsan, gue akan pilih pingsan. Bahkan kalau gue punya opsi untuk mati saat itu, gue milih mati. Jujur, gue bahkan pas lagi di ruang tunggu di IGD itu gue bilang suntik mati aja, karena sakit-sakitnya ya. Kalau lo mau tahu, gue tuh banyak banget di hidup gue ngalamin kecelakaan gitu kayak. Dan gue ini kena gerinda. Gue pas lagi masih kecil, gue lagi mau gerinda gerinda celengan tapi pecah gitu gerindanya. Kena ini, darah juga ngucur gitu kan. Terus gue juga sempat kena gegar otak ringan karena jatuh. Terus di sini juga di paha gue ini ada luka panjang gitu, kena paku pas kecil. Semua itu nggak ada yang lebih sakit dibanding luka amputasi ini, luka kecelakaan. Itu benar-benar kalau bisa gue deskripsikan itu rasanya kayak kesemutan, tapi levelnya 100 kali. Dan gue nggak pingsan, makanya dokter juga bingung, ini kenapa anak nggak pingsan gitu loh. Makanya gue sampai disuntikin anestesi biar pingsan gitu. Karena parah, Pak, itu kondisinya gue parah, sesakit itu. Tapi gue masih sadar. So, Vitato doang. Kecil. Songong banget dulu ya. Songong banget, maaf ya. Sumpah ini demi konten gue. Gue nggak mau sesongong gitu. Jadi apa sih bu? Gue mau menjadi inspirasi orang agar orang-orang itu berani mengekspresikan diri mereka meskipun mereka punya kekurangan. Kenapa? Karena semua orang di dunia ini punya kekurangan, Pak. Nggak ada yang nggak punya kekurangan. Semua orang punya kekurangan literally. Tapi apa yang ngebedain orang yang percaya diri dan orang yang nggak percaya diri? Yaitu adalah gimana kita men-treat kekurangan kita tersebut. Kadang-kadang orang yang minder itu karena fokusnya terlalu lebih kekurangannya gitu. Padahal mereka juga punya kelebihan pasti. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan gitu. Kalau kita bisa fokus ke kelebihan kita gitu ya. Dan itu nggak segampang omongan gue ya tentunya gitu ya. Karena untuk lo mengetahui kelebihan dan kekurangan lo itu lo butuh perjalanan hidup yang panjang gitu ya. Lo butuh jatuh dan naik. Lo butuh ngerasain sakit gitu, sampai akhirnya lo bisa memahami diri lo sendiri. Jadi selama lo terus melakukan refleksi gitu kan, berkontemplasi, lo akan menemukan itu dan lo akan menjadi orang yang pede. Udah, basic lu pulang. Basic banget lu. Nah, tolong. Gue disuruh konten. Ngomel mulu. Gue ngomel banget.
soalnya gue ngantuk. Jadi ceritanya tadi malam tuh gue tidur jam 4:30, bangun jam 5:15. Gila sih, kayak soalnya gue tuh ada masalah tidur, jujur. Jadi setiap kali besok ada acara yang penting itu gue malamnya kepikiran terus. Padahal gue tadi udah tidur di bis Damri, tapi gue masih ngantuk banget. Jadi seharian lu apa sih? Gue ngonten-ngonten aja. Konten dong. Konten kreator dong berarti ya. Gue sempet ngejalanin bisnis itu kan, cuman gue ngerasa kayak effort gue, usaha gue tuh nggak sebanding dengan revenue yang gue dapetin. Maksudnya kayak konten tuh kan kayak easy money banget ya sekarang. Menurut gue. Lu kan begini. Makanya kan Ngincar belah kasihan orang. nggak sih, nggak belas kasihan. Nggak, konten gue tuh nggak ada yang, semuanya nggak ada yang minta belas kasihan. Karena gue tuh keren. Oh iya Ci, gue suka kata lu Ci. Iya kan? Kalau kita tahu kita keren tuh kita nggak butuh belas kasihan. Kita butuhnya adalah respect dan rasa saling hormat. Oke. Karena gue akan respect lo balik. Wih, PD-nya gue suka lu. Iya harus kan? Cuman kita lihat dulu ini kelak kan. Bisa sekeren itu lu ya? Semua orang tuh keren sebenarnya, asalkan tahu dirinya. Maksudnya kayak udah mengenali dirinya sendiri pasti akan menjadi orang yang keren. Bang Hendrik juga keren juga nih. Tapi ngeselin. Enggak, Tapi keren. keren gue udah dari dulu. Iya ya kan. Menurut gue tuh ya Pak, lebih menarik orang keren dibanding orang ganteng. Setuju nggak? Setuju nggak? Banyak orang ganteng minder tapi dia nggak pede. Gue nggak ganteng, nggak padahal dia ganteng. Tapi dia nggak sadar atas kelebihan dirinya. Jadinya ya nggak keren gitu. Kalau ketemu orang nunduk, padahal ya lu ganteng, lu angkat kepala lu dong. Siap. Gas. Biasa kalau orang sakit deh jempolnya itu begini. Gini. Ini gue lagi nggak pakai sepatu lagi ketawa nih. Anjing pakai kutek lagi nih. Alah, cuman segini Makin doang. easy man, tidur gue nih tidur sumpah. Jadi bro, badan lu tato semua total ada berapa? Ya Allah, gue baru mau tidur. Gak ngitung gue, tapi di atas 15 tuh. Mereka masih kayak di bawah 20. Semua apa? Maksudnya yang ada gak sih tato sebelum lu terjadi kecelakaan? Gak ada. Oh semua sudah. Aduh ini, sumpah ini pembicaraan yang sangat filosofis banget nih. Jadi gue jadi ngoceh mulu tapi bang, gak apa? Nggak apa-apa. Gak apa. Nggak apa-apa. Jadi anyway, gue ini adalah ada banyak hal yang terjadi di hidup gue lah. Ya, semua orang juga mengalami hal yang sama ya. Maksudnya kayak semua orang mengalami banyak kejadian di hidupnya. Cuman gue mau cerita aja gitu ya. Jadi gue itu kenapa gue suka tato? Ini jawabannya panjang, gitu ya. Jadi gue ini kan gue coba untuk jelasin versi paling singkatnya ya. Gue ini adalah tipe orang yang paling nggak suka sama hal-hal yang nggak adil. Bahkan jauh sebelum gue ngalamin kecelakaan. Nah setelah ngalamin kecelakaan dan gue menjadi bagian dari komunitas yang termarginalkan itu sendiri, gue jadi kayak merasa relate terhadap diskriminasi yang terjadi kepada kaum termarginalkan gitu. Jadi kayak rasa benci gue, rasa nggak suka gue terhadap ketidakadilan itu jadi semakin besar. Nah terus tibalah gue kuliah di Amerika kan, gue belajar tentang keadilan itu sendiri, kayak bentuk-bentuk ketidakadilan dan segala macamnya lah. Gue belajar tentang hal itu, gue belajar tentang sejarah ketidakadilan itu gimana. Ya kaum-kaum yang menjadi korban ketidakadilan itu kaum-kaum yang seperti apa, orang-orang rentan seperti apa yang lebih gampang menerima ketidakadilan dan segala macamnya gitu kan. Nah, dan dari situ gue juga ngelihat kalau misalkan kita ngomongin ketidakadilan itu kan ada orang yang tertindas dan ada orang yang menindas gitu ya. Nah selama gue belajar di US gue juga kan yang lihat kayak orang-orang sana tuh style kayak gimana gitu kan. Ya salah satu style yang gue kayak suka banget adalah piercing terus tato gitu ya. Jadi kayak dari situ gue mulai tertarik sama konsep tato.
Dan dari situ juga tadi menghubungkan dengan konsep ketidakadilan gitu ya. Gue melihat bahwa orang-orang yang bertato ini kan, terutama di Indonesia ya, itu kan secara historis mengalami penindasan. Kalau kita ngelihat Petrus, itu tuh orang-orang bertato jadi korban. Padahal bilangnya kan katanya, oh Petrus ini dilakukan untuk mengurangi kriminalitas, untuk melawan orang-orang kriminal. Tapi kenyataannya orang bertato yang nggak kriminal sekalipun ikut jadi korban. Nah, artinya kan orang yang bertato ini tadi kan menjadi salah satu kaum yang tertindas. Dan selain itu kita juga mendapatkan stigma dan stereotip bahwa orang yang tatoan itu adalah kriminal, orang yang masih depannya suram, yang bodoh, gembel gitu kan, yang tinggal di jalanan. Kayaknya dapat stereotip seperti itu gitu, orang yang jahat. Tapi kalian sadar nggak? Para penjahat hak asasi manusia ada di dunia. Nah, mungkin ada yang tatoan sedikit, tapi sedikit jumlahnya. Bayarnya nggak tatoan. Siapa? Donald Trump, Obama, tatoan nggak? Netanyahu. Terus ada yang bijinya satu itu. Mertuanya yang bijinya satu. Tatoan nggak? Tatoan nggak? Jadi penjahatnya itu siapa? Orangnya tatoan atau orangnya nggak tatoan gitu. Dan dari situ gue mulai banyak justifikasi gue untuk mendapatkan tato jadi semakin banyak. Yang tadinya itu mungkin cuman sekedar kesenangan gitu ya, secara estetika gitu ya. Yang tadinya itu cuman seni gitu ya, ketertarikan gue terhadap seni. Tapi gue juga melihat bahwa tato adalah simbol perlawanan dari orang yang tertindas, dari kaum tertindas kepada kaum yang menindas. Kita menunjukkan bahwa orang yang tatoan itu bukan orang yang jahat gitu. Dan orang yang nggak tatoan belum berarti baik. So itu mungkin alasan kenapa gue suka tatoan. Ditambah lagi tadi kayak gue disabilitas semakin memperkuat aja gitu. Pas pertama kali, kenapa bisa pilih gambar itu gitu? Wah ini sumpah serem sih. Jadi Pas direkam ya. pertama kalinya gitu. Pertama kali Kok lu bisa memberanikan diri, ayo gua pengen nato lah. Jadi yang pertama kali itu ini kayaknya nggak bisa direkam sih, karena agak. Tapi nggak apa. Tapi nanti kalau misalkan mau posting, izin gue dulu. Oke, jadi tato pertama gue itu ada 2 yang langsung dibuat di hari yang sama. Oh langsung 2? Satu di paha dan satu di rusuk. Jadi yang di paha itu adalah karakter dari anime One Piece. Itu Luffy lagi meluk Bonchan. Jadi anyway Bonchan itu adalah seorang waria gitu ya, transgender lah kayak kita bilang. Kenapa gue milih Bonchan? Pertama karena gue emang suka karakternya. Dia tuh lucu, terus juga dia sangat loyal ke Luffy, dia tuh baik banget juga gitu kan. Dan dia berani untuk mengekspresikan dirinya sebagai kaum yang tertindas gitu kan. Di tengah dunia yang menganut standar heteronormatif. Itu menunjukkan, itu juga sama kayak tato tadi, tato di tangan gue, itu juga menunjukkan stance politik gue terhadap teman-teman queer. Tuh. Politis. Sama yang dirusuk juga politis. Yang dirusuk itu jadi gambarnya ini New Jeans Bunny. Jadi kalau tahu New Jeans itu salah satu girl band dari Korea gitu ya. Jadi punya ikon itu kelinci gitu ya. Jadi kelinci ini lagi megang palu dan arit. Nah, lu tahu sendiri lah palu dan arit itu artinya apa. Nah itu karena tadi dua-duanya merefleksikan stance politik gue. Gitu. Very political, sangat-sangat politis. Ada gak sih cewek-cewek gitu yang kontak lu minta kenalan apa segala gitu? Cowok dan cewek, Pak. Cowok dan cewek, dua-duanya ada dan banyak banget. Nah kalau cowok udah nggak bener dong, melenceng udah. Gue sebenarnya nggak anti sama kaum tersebut, cuman gue menegaskan aja kalau gue secara orientasi seksual gue sukanya sama perempuan gitu. Oh, lu masih bener. Ya gue nggak bilang mereka nggak bener, gue nggak bilang gitu. Nggak, cuman lu nya masih lurus. iya, gue masih straight sebenarnya. Tapi tampilan lu, Kenapa? tampilan lu agak lain ya. Karena gue emang suka hal-hal yang trik, gue suka hal-hal yang seni kayak gue
Jadi gue tuh secara mungkin maskulinitas gue tuh sangat amat nggak fragile itu. Gue kayak oke lu mau anggap gue tampilan gue gini nggak masalah. Gue tuh jauh lebih cowok dibanding lu. Bahkan kalau misalkan mau dibuktikan gitu ya, kita cek testosteron deh ke laboratorium. Tinggi-tinggi deh testosteron lu sama testosteron gue gedean mana, kita buktiin. Kan testosteron itu kan hal yang membedakan pria dengan wanita kan. Yang bikin orang ini cowok banget itu kan testosteron gitu. Kita bandingin. Gue yakin testosteron gue jauh lebih tinggi dibanding testosteron kalian semua. Jadi gue nggak peduli, gue dianggap kayak wah tampilan lu kayak gini, kamu gini-gini. Nggak apa-apa. Gue juga ngedate sama cewek. Kan nggak perlu, jangan deh. Serem lah. Dulu ketemu yang kayak begini nih, yang nggak punya kaki gini ya, langsung kepikiran gua, pasti bini lu orang kaya. Kenapa? Hah? Kenapa? Iya, karena kalau misalkan gua dapat bini yang kaya, gua juga mau patahin kaki gua. Gak kerja? Iya, di rumah aja. Cowok pak, mau kaki lu satu, mau kaki lu setengah, mau kaki lu nggak ada sama sekali. Kerja itu adalah kewajiban kita sebagai manusia yang bisa berpikir. Untuk apa ya sekolah tinggi-tinggi gitu ya? Biar jalan-jalan. Kalau gue, karena menurut gue, karena belajar adalah hobi sih. Kayak lu ini aja lah, apa hobi lu? Ya, asal lu nato gitu kan. Ada kebahagiaan kan saat nato kan. Gue juga sama, kayak tiap kali gue belajar tuh gue bahagia aja rasanya. Kayak gue menemukan konsep baru, teori baru. Gue bisa memahami manusia yang lain. Gue jadi bisa lebih berempati, bisa lebih berbuat baik. Itu kayak rasanya tuh menyenangkan aja gitu. Lebih membahagiakan. Dan jadinya tuh kayak opsi-opsi yang terbuka buat kita jadi lebih banyak kan. Dengan belajar itu. Koneksi lebih banyak. Tapi lu ngambil itu ya? Apa psikologi ya? Iya, psikologi, tapi psikologi organisasi ya. Konteksnya very organizational dan korporat banget sih sebenarnya. Tapi kalau ngomongin psikologi gue sedikit banyak bisa lah. Sama gak sih? Sama yang pada umumnya gitu. Iya, sama. Mampus kawan ini. Tapi sebaiknya disarankan habis makan jangan loncat-loncat. Kenapa? Hah? Kenapa? Kan orang dulu bilang begitu. Khusus untuk Kalau mau makan, habis makan jangan lompat-lompat. Ya loh, pada penasaran itu kepotongan tuh. Tapi gue penasaran ya, hmm. mau tanya pas ketika kecelakaan kan tahu itu patah. Kepikiran nggak? Ketika gue patah juga nggak? Enggak pak, karena tuh posisi udah kesakitan banget, udah nggak peduli gue. Gue tuh tadi di pikiran gue, yang penting itu rasa kita hilang. Makanya tadi kayak gue mikir kayak kalau gue seandainya bisa mati saat itu, bisa memilih mati, gue milih mati. Sakit banget, udah nggak kepikiran kayak titik gue masih ada atau enggak, ini gue masih ada. Anyway, kaki kanan gue tuh patah juga pada saat itu, jadi kan gue kejepit pintu kan, yang kiri kepotong, kanan patah. Jadi masih ada pen kan sekarang, tapi nggak akan gue cabut sih, males gue. Masih ada pen. Oh, berarti yang kanan juga kena. Nah, tapi patah doang. Kalau yang kiri kan putus, yang kanan patah. Lu pakai motor? Mobil. Oh mobil. Kejadian di tol, Pak. Tol Merak Jakarta. Kencang. 120 lah. Kecelakaan tunggal. Sama? Gue sekeluarga, bokap gue nyetir. Jadi as rodanya patah. As roda mobilnya tuh patah. Mereka aman semua. Aman, gue doang yang kena. Lu duduk di? Sebelah sopir. Lu nggak safety belt? Pakai safety belt gue. Kok lu doang yang ini? Karena tadi gue justru karena pakai safety belt tuh Pak, jadi iya nggak kemana-mana ya kan. Jadi pas lagi pintunya ringsek ya gue kena gitu. Mungkin kalau gue nggak pakai safety belt gue udah kelempar keluar, tapi nggak tahu mungkin kelempar keluar gue mati kali. Gila ya.
udah cacat begini kan, kehilangan kaki. Berarti lingkaran teman-teman lu orang disabilitas juga atau? Enggak, jadi gue tuh tipe orang yang introvert kan. Oh. Gue tuh kalau misalkan memilih teman dekat itu cenderung selektif. Jadi teman dekat gue tuh sangat-sangat sedikit lah. Tapi kalau ngomongin teman in general aja gitu ya, menurut gue banyak banget, kayak banyak. Yang dari disabilitas banyak, yang non disabilitas juga bahkan lebih banyak yang non disabilitas sih teman gue. Kalau sesama yang kayak gini ada aktivitas apa gak sih? Tergantung macam-macam komunitasnya kan. Ada ya komunitas olahraga. Kalau komunitas olahraga kan biasanya olahraga bareng. Ada komunitas apa namanya sosial gitu kan. Jadi kayak atau apa ya biasanya kegiatan itu kumpul-kumpul aja sharing-sharing. Ada juga ya komunitas kerja, gitu. Kerja apa namanya tugasnya sharing kerjaan, opportunity gitu. Berarti dengan begini mah nggak ngaruh ya hidup mah. Sebenarnya ngaruh, maksudnya kayak di gue nggak terlalu ngaruh. Kenapa? Karena tadi gue tuh berprivilege, kayak teman-teman gue banyak yang orang-orang penting juga, orang-orang yang karirnya bagus, jadi bisa gue mintain tolong lah to some extent. Terus gue juga gue juga bisa naik mobil juga kan, kemana-mana jadinya gampang. Ada uang juga buat bolak-balik Cilegon Jakarta kan. Tapi masalahnya tadi mayoritas penyandang disabilitas di Indonesia tuh orang miskin gitu. Dan orang yang nggak bisa ngakses pendidikan, jadi kayak Kenapa ya? karena akses bang. Kayak contohnya gini deh, oke kalau misal pik mah bagus ya tempatnya kan. Coba kalau misalkan ngeliat Jakarta yang lain, itu tuh trotoar tuh nggak layak gitu. Orang misalkan yang disabilitas kan banyak yang pakai kursi roda kan. Sedangkan trotoar ada lubang gede. Kalau pakai kursi roda lewat itu mah nyemplung tuh orang. Dulu pas gubernurnya Ahok sih semua udah di. Gue setuju. Makanya gue tuh suka banget sama Ahok. Ahok Anies tuh oke banget sih menurut gue. Dua orang itu. Ya tapi kan lo tau sendiri lah. Gila ya, pas malam kejadian itu di rumah sakit otak lu pikirnya apa ya? Otak gue tadi mikirnya gue pengen kalau bisa mati gue. Seketika langsung blank gitu ya. Nggak, tapi malam tuh gue deh nih, kalau malamnya gue udah nggak sadar karena waktu itu kan kejadiannya tuh jam 11 pagi tuh. Oh pagi. Jam 11, jam 10, setengah 12 kalau nggak salah. Gue dibawa ke rumah sakit, gue kesakitan teriak-teriak tadi kan, suntik mati gitu. Lu minta? Gue minta, tapi akhirnya dikasih anestesi kan. Jadi kayak sekitar jam 2-an siang tuh gue udah mulai tidur gitu. Terus malam-malam, ya udah gue tindakan kan malamnya. Terus besok-besok bangun-bangun kayak gue masih bisa nggak sadar. Banyak banget orang yang yang jenguk gue. Temen SMP, temen kuliah, temen SMA. Masuk berita ke situ? Masuk TV One, masuk banyak lah, masuk Radar Banten juga. Banyak masuk Detik. Enggak, bayangin kalau misalkan lu nggak ngajak gue ngobrol tidur gak pak? Nyenyak, tadi malam gue baru tidur setengah jam kali. Gue paling benci kalau gue nato orang tidur. Kenapa? Ya, gue bete aja. Bosen. Bosen. Ada ngajak ngobrol anjir, teleponan lu sama bini lu. Bosen tau gak? Iya emang. Kayak anjing gue udah capek-capek natoin lu malah tidur. Soalnya lu suka ngobrol sama orang emang ya? Enggak. Anjir lu canggih banget anjir. Lu paling jauh atau negara apa pak? Negara apa? Di luar negerinya negara apa paling jauh? Belum pernah jauh-jauh dah. Asia paling jauh mana Asia? Asia. Thailand, Kamboja. Orang sana, orang Atau Asia. Taiwan. Orang Asia sana? Anjir, ngeri banget cuma nih orang. Mulutnya doang emang ngeselin nih, tapi aslinya you have to try at least once in your life to get text from Bang Hendrik, the legend, the man himself. Oke, tadi gue deg-degan sumpah. Bro, kami gue pernah mau taruh deg-degan gara-gara lo ngomong
Sejam doang anjir, sejam doang sakit apa? Ini gue bikin cara begini nih. Kalau nggak bikin begini lebih cepat lagi. Pakai shading biasa ya? Dia cacat, sombongnya tetap ada. Gue sombong itu namanya percaya diri pak. Tipis bedanya. Kalau sombong itu merendahkan orang lain. Tapi kalau percaya diri, kita meninggikan diri kita tanpa menjatuhkan orang lain, itu bedanya tuh. Dan semua orang harus pede, harus berani meninggikan dirinya sendiri menurut gue ya. Kalau Iya bang. kayak misalkan kayak lu nih ada kekurangan, kita sebut-sebut panggil-panggil cacat, mereka senang nggak? Itu harus hati-hati bang. Oh. Jadi gitu. Jadi tadi kan gue bilang kan, kebanyakan penyandang disabilitas tuh ya orang-orang mampu, pendidikannya juga lebih rendah gitu kan. Jadinya mereka tuh lebih gampang tersinggung gitu. Oh. Jadi kalau sama ya mereka tuh harus lebih hati-hati lah ngobrolnya. Ya mereka mungkin dianggap sebagai penyandang disabilitas atau mungkin penyandang difabel Berarti gitu ya. Iya. disebutnya disabilitas lebih. Iya. Nah cuma kalau gue ini kan kayak gue mah nggak masalah lah, maksudnya kalau Gue ya. oh boy, maksudnya kalau manggil gue cacat juga nggak bikin gue lapar gitu kan, nggak bikin uang gue berkurang gitu, nggak merendahkan gue gitu. Gue nggak jadi lebih kecil karena lo panggil cacat, enggak gitu. Gue cuman berusaha untuk masuk ke dunia lu gitu. Iya. Kalau sama gue mah, Bodoh amat. iya. Gue mah dikasih dark jokes aja. Kan orang mikir kayak wah itu lo dark jokes itu cara lo buat berdamai dengan diri lo ya? Enggak. Gue tuh udah berdamai. Dark jokes itu emang gue humor gue rusak aja gitu. Target itu kayak gimana? Coba salah satu. Biar kita tahu batas lu sampai mana gitu. Ini misalnya kayak Ran lu nge-gym tapi kok otot tuh gak tumbuh-tumbuh gitu. Ototnya nggak tumbuh. Ah, kalau dari mana gede nih otot gue gitu kan. Itu bisa otot kaki lu gitu. Nah kayak gitu tuh jokes yang nyinggung-nyinggung gitu lah. Gue tuh kayak lo gituin gimana pun yang paling keras kali pun jadi kayak malah ikut tawa gue. Berarti kalau misalkan dengan posisi lu begini nih, ya kita sharing aja gitu ya. Iya. Gua kan otak gua nggak sampai ke sana. Iya. Terus ML-nya gimana, Bro? Lagi wow. Ah, Guys, dia normal, guys. Kalian jangan pikir dia begini, malah kasihin dia. tuh, udah bang. Kayaknya jujur banget. Tolong. Ambil besi. Ambil besi. Lo patahin. Patahin. Oke. Gimana kok? Dapat gratis banyak. Rusak anjing, apa sih ini bangsa? Maksudnya begitu ya. Apa sih lo kira di sembarangan? Wah, yang kayak gini-gini nggak ada cewek ke DM gimana sih? Seriusan Bang? Iya, bro. Enggak, gini Pak. Lo tuh terlalu nunjukin karya, maksudnya oke karya lo emang indah. Sesekali tunjukin harta lo deh. Asli banyak LC yang datengin nanti. Tapi aneh-aneh ya. Oh, satu lagi tuh, pernet. Oh ini nih. Kuncinya. Tadi kan lo bilang kayak, oh penampilan gue kayak gak cowok gitu-gitu. Justru cewek-cewek tuh gak suka yang kayak gitu Pak. Cewek-cewek tuh malah gak suka sama cowok yang kayak kelihatan cowok banget, manly gitu. Karena biasanya cowok yang kelihatan cowok banget, mereka tuh diajak ngobrol gak bisa, pemarah, disuruh curhat gak bisa, egonya gampang kesenggol. Tapi gua penyabar. Nah, Sabar banget gua. nah itu lo adalah contoh yang bagus. Soalnya tatotin nggak bisa nggak sabar. Iya ya kan? Jadi lo mau nggak mau karena pekerjaan lo kayak gini jadi ya. Sabar. Tapi kan cowok yang sabar tuh nggak banyak bang, nggak banyak. Hidup gua udah pernah ditatoin gua udahlah cukup sudah. Udah ini ya, udah tamat lah hidup gue ya. Udah puas lah maksudnya. Iya pak, jelasin. Jangan nato iseng lagi lah. Tapi legend tato di Indo banyak nggak pak? Banyak. Sebenarnya kalau menurut gua ya nih tato artis itu nggak ada yang jago, nggak ada yang bodoh. Semua jago, semua ya, Pak. Tapi Kan sekarang tergantung ke si kliennya. Lu yang mau nato, lu suka sama style yang mana sih? oh gitu? iya.
kita yang jual jasa. Orang yang membeli hasil kita, mereka butuh gitu. Lu turunin harga kalau misalnya nggak ada yang ini juga percuma kan? Iya itu dia. Cuman gara-gara lu turunin harga begitu, sesama tato artis akan merasa anjing dia murah nih. Iya. Gua harus turunin juga kan? Oh iya, dampaknya bukan cuma ke customer tapi Nah, artis juga. itu dia. Oh iya. Lama kelamaan Itu banyak. pasar itu akan busuk. Itu banyak banget gitu. Banyak. Dan nanti di suatu saat lu akan kebingungan. Lu mau pertahankan hasil apa harga? Iya. Lu belum mau cabut kan? Belum. Tunggu itu dulu nanti kita Iya. bersihin ya. Ya. Oke my friend, dan kita udah selesai untuk hari ini. Dan beginilah hasilnya. Gila. Ya. Tampang korbannya nih, tolong dilihat tampang korbannya nih. Gua mendapat satu kesimpulan. Jangan pernah mengasihani mereka. Kenapa tuh? Kasih mereka ruang seperti orang pada umumnya. Mereka cacat di kurangnya di apa? Fisik. Di fisik, tapi nggak di otak. Ingat. Jadi Diplomatis sekali. yang mereka aja berani tato, apalagi lu yang nggak cacat. Iya. Ditunggu di sini Gami. Betul, Mana? Oke. Tunjukkan nyali lu. Ya. Oke, kita sampai ketemu lagi di orang cacat berikut. Salam open ya. Review bisa mulai dari nge-review prosesnya. To be honest, compared to my other tattoos gitu ya, ini proses pengerjaannya cenderung nggak sakit dan cepet banget gitu ya. Kayaknya tadi cuma it takes like around 1 hour or 1 hour and a half gitu ya. Udah termasuk semuanya, termasuk shading dan lain sebagainya. Cepet banget dan nggak terlalu sakit. Sebenarnya bisa dibawa tidur, masalahnya gue diajak ngobrol terus sama Bang Hendrik, itu masalahnya. Terus dari segi kerapihan, of course gue sangat-sangat gue amat sangat satisfied gitu ya, garisnya rapi banget. Dan Bang Hendrik tuh tipe yang kayak sekali bikin garis, dia tuh nggak ngulang lagi garisnya gitu, jadi kayak sekali jalan aja gitu. Dan garisnya juga tebal, tipisnya juga ternyata bervariasi, nggak cuma satu ketebalan gitu ya. Terus tadi juga teknik shadingnya bener-bener pertama kali gue alamin gitu ya. Jadi dia nge-shadingnya nggak pakai jarum yang khusus buat shade, dia pakai yang jarum single gitu, terus sama dia di arsir gitu. Dan nggak sakit, gue kira kayak sakit kan, dengan nggak sakit. Jadi kayak overall secara proses cepat, nggak sakit, dan secara hasil
beyond my expectation. Sangat di atas yang gue harapin. Nilai 1 sampai 10 karena ngelebihi ekspektasi gue kasih nilai 11. 11/10, bukan 11/100, ingat. Oke, jadi satu tato yang paling bermakna itu adalah beberapa tato juga maknanya cukup dalam gitu ya, tapi ada yang nggak pengen gue spill, tapi yang pengen gue spill ini deh. Jadi ini adalah tato Free Palestine dibuat di Saint Luke Studio. Jadi tato ini menunjukkan stance politikal gue terhadap isu kemanusiaan gitu ya. Jadi gue pengen nunjukin bahwa gue tuh selalu ada di pihak yang teropresi, di pihak yang tertindas gitu ya. Dan di sini case-nya adalah Palestina, jadi gue mendukung dia. Dan ini gambarnya cewek. Kenapa gue milih cewek? Karena dia mengalami yang namanya interseksionalitas. Dia bukan cuma tertindas, tapi dia kayak tertindas berkali-kali, lebih tertindas dibanding masyarakat pada umumnya gitu ya. Ya tadi dia dibunuh, diperkosa, anaknya diambil. Apa yang dialami lebih berat dibanding laki-laki yang tertindas gitu. Dan ini juga kayak sebagai bentuk solidaritas gue terhadap tadi perempuan Palestina, dan harapan gue juga sehingga mereka agar mereka bisa terbebaskan dari dunia yang penuh opresi ini. Gini nih ya, tato naga ini adalah tato American old school pertama gue. Jadi kenapa gue milih gambar ini? Kalau kalian lihat, ini adalah naga yang kepalanya lagi ditusuk gitu ya. Jadi ini menggambarkan bahwa sebenarnya oligarki yang ada di negara kita tuh nggak se-powerful itu, bahwa there is people power that can overcome their power gitu ya. Kenapa naga sebagai bentuk oligarki ya? Karena lo tau sendiri lah, oligarki di kita itu sebutannya 9 apa gitu kan, 9 pip gitu. Dan kita tuh selalu melihat mereka memiliki absolute power. Mereka tuh seakan-akan nggak bisa dikalahkan, padahal kenyataannya nggak. Kayak people power is way stronger than power yang dimiliki oligarki. Once kita bisa bersatu, kita bisa berserikat, kita tuh bisa lebih kuat dibanding mereka gitu. Dan itu nunjukin bahwa ya kita harus bersatu, kita harus berserikat bareng-bareng, kita bisa overcome oligarki yang ada di negara kita. Oh my goodness. Jadi yang paling sakit tuh tato gue di sini nih. Ini nih, gambar bunga dan vasnya gitu ya. Gambar tanaman. Ini gambar monstera, dan ini gambar anthurium dan vasnya. Kenapa sakit? Karena gue pas saat itu gue lagi puasa gitu ya. Jadi sebelum tato sesi, sebelum sesi tato, gue tuh belum makan gitu. Jadi kayak ya perut gue kosong, dan itu sakitnya ampun-ampunan sih. Bahkan lebih sakit dibanding tato di tulang rusuk dan di paha gue. Gue nggak pernah nyesel, karena menurut gue semua tato yang gue bikin itu adalah perjalanan hidup gue. Biarpun mungkin ada yang nggak bagus, tapi menurut gue itu adalah bagian dari gue belajar gitu ya. Belajar tentang tato itu sendiri, mana tato artis yang bagus gitu ya, dan placement yang bagus tuh kayak gimana, desain yang bagus dan cocok buat gue tuh seperti apa. Jadi nggak ada yang gue sesalin, dan gue sama sekali nggak ada rencana buat nimpa tato gue yang udah gue bikin. Yang ada gue akan terus touch up gitu ya, biar tato gue tuh fresh aja kelihatannya, tapi nggak akan gue ganti, nggak akan gue ubah, nggak ada yang gue sesalin. Ko Hendrik, Iya. Jujur, tato artis terasik gue nggak jilat-jilat dia, karena gue juga malas ngejilat Bang Hendrik karena asem gue yakin. Tapi jujur, Bang ini adalah tato artis terasik gitu ya, nggak sepanang, maksudnya kayak selama sesi itu kita selalu berinteraksi, ngobrol, jadi kayak nggak bosan. Tapi kekurangan adalah gue jadi nggak bisa tidur. Tapi sumpah, literally the best, maksudnya secara vibe gitu ya, asik banget orangnya, nggak munafik, nggak palsu, nggak pura-pura, ngomong apa adanya, dan juga apa ya apa yang dia omongin sesuai lah sama karyanya dia yang benar-benar fantastis ini. Thank you so much, Bang Hendrik. Ini sih yang tinta putih akhirnya sih, ini kacau. Anjing Dan lu bikin, dan lu desainnya baru lagi ya bikinnya. Pikir lu udah nggak desain dulu kan? Nggak sadar diri, nggak tahu diri, anjing kaki udah nggak ada, tatoan begini mau jadi apa lu? Gue mau jadi presiden. Aduh. Kaget. Kaget.
Bisa nggak presiden tatoan dan kakinya buntung? Enggak, sorry. Gigi aja bisa gue hilangin. Wah, tuh kan yang bikin satu aja bisa kan? Agak stroke dikit. Masa tatoan doang nggak bisa? Oke, ini totalnya. Oh, oke. Kok murah banget sih? Gue kira ini beneran pak? Beneran. Emang segitu totalnya? Segini? Iya. Gue kira kayak bukannya bang Hendrik tuh 3 juta per jam ya? Maksudnya kan tadi kan kayak sejam setengah 5 jutaan nggak sih biasanya? Iya. Bener nggak coba tolong nanya bang Hendrik lagi deh? Oke. Gue takut nggak mungkin ya segini pak. Tolong tanya lagi ya? Oke. Kok, emang segini kan kok harganya kok? Iya. Ini lagi diskon hari ini? Enggak. Emang di sini murah, siapa bilang mahal? Gara-gara di katanya. Oh, Bener kan? Dah. anjir. Kalau gitu tuh bikin dua pak. Lu nggak bilang anjir. Oke, Yalah, pokoknya. Chris ya pak. Ya. Itulah makanya lu nggak sampai ke sini lu nggak konsultasi langsung lu gimana bisa tahu, ya kan? Coba gua tunggu lah. Halo semuanya, terima kasih sudah tonton channel YouTube Bapakku ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Oke, selamat menonton. Open your eyes. Open your eyes.